Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Ampu semuanya. Kembali lagi di channel ini, channel berbagi informasi dan tutorial serta hal-hal lainnya. Sahabat Ampu, kali ini kita akan membahas tentang siapa sih peserta yang bakal ikut di tes tambahan seleksi P3K Kementerian Agama. Sahabat, kalau kita lihat peraturannya ada dua tipe ya, ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum itu nanti akan ada seleksi tambahan untuk menambal kompetensi teknis yang kemarin sudah ikut CET BKN ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah sahabat bisa lulus passing grade di menu atau di sub manajerial, sosial, dan wawancara. Nah, kalau sahabat itu di menu itu lulus passing grade atau nilainya di atas nilai ambang batas, sahabat nanti akan bisa ikut menjadi peserta tes tambahan moderasi beragama. Kalau sahabat ketiga menu itu atau ketiga sub itu tidak memenuhi passing grade atau ambang batas, sahabat ternyata bisa jadi tidak bisa ikut tes moderasi beragama. Nah, tes moderasi beragama ini sahabat untuk kompetisi umum untuk menambal nilai kompetensi teknis ya. Nilai kompetensi teknis nanti akan dibagi 50% dari CET BKN, 50% dari tes moderasi beragama. Nanti akan digabungkan, nanti hasil akhirnya itu adalah nilai untuk di ranking ya sahabat semuanya. Kalau yang seleksi khusus itu beda aturannya, bisa langsung perankingan. Lebih jelasnya sahabat bisa lihat bagian slide PowerPoint yang saya bagikan ini ya. Baiklah sahabat Ampu semuanya, menurut Peraturan Menteri Menpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang peserta yang dapat ikut tes seleksi tambahan ya, wabil khusus di mana nanti dari P3K Kemenag akan ada tes tambahan setelah tes CAT BKN sahabat semuanya selesai. Dan yang akan ikut tes tambahan untuk P3K Kemenag adalah sebagai berikut. Nah, pertama dari kebutuhan umum sahabat semuanya. Pelamar yang dapat dinyatakan lulus seleksi kompetensi dan selanjutnya dapat mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan adalah pelamar yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama untuk kebutuhan umum, nilai kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosial kultural paling rendah sebesar 117. Nilai total ya, kalau kumulatif adalah nilai total. Nilai total manajerial dan sosial kultural paling rendahnya sebesar 117. Saya lihat sih kemarin sepertinya sudah banyak yang di atas 117 ya. Kemudian yang kedua, nilai wawancaranya paling rendah sebesar 24. Nah, saya juga lihat kemarin sepertinya banyak yang di atas 24. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat seperti ini sahabat semuanya. Misalkan ada saudari Aira yang mendapatkan nilai seleksi sebagai berikut ya di tes kebutuhan umum. Pertama, seleksi kompetensi teknisnya 158, misalkan ini ya. Manajerialnya 78, sosial kulturalnya 68, dan wawancaranya 30. Apakah ini berhak atau bisa mengikuti tes seleksi tambahan? Kita ikuti aturan tadi. Berdasarkan data tersebut, nilai kumulatif manajerial sosialnya adalah 146 karena 78 ditambah 68. Ini berarti sudah di atas nilai ambang batas, yaitu 117. Dan wawancaranya ini juga sudah di atas nilai ambang batas, yaitu 24. Berarti karena hanya melihat dari 3 kompetensi ini saja yang mengharuskan di atas passing grade, maka ini bisa mengikuti seleksi tambahan. Catatan juga kalau seleksi kompetensi teknisnya ini tidak passing grade karena yang dipersyaratkan hanya 3 kompetensi ini saja, itu juga kemungkinan besar dapat mengikuti seleksi tambahan. Tapi ingat, modal besar dalam teknis itu adalah modal utama karena nanti nilai teknis dan nilai tes tambahan moderasi beragama akan ditambahkan dengan porsi 50% 50% ya sahabat semuanya. Nah, itu tentang contohnya. Lalu bagaimana formasi khusus? Kalau formasi khusus berdasarkan aturan ini, bahwa mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu secara umum ya, ada guru juga di sini, ada arsiparis dan sebagainya, semuanya secara umum. Tahun anggaran 2023 bagi pelamar kebutuhan khusus tidak diberlakukan ketentuan nilai ambang batas. Artinya setelah selesai
Selesai seleksi kompetensi, itu langsung bisa mengikuti lanjutannya. Kelulusan pelamar ditentukan berdasarkan peringkat terbaik pada masing-masing kebutuhan jabatan dari hasil integrasi nilai seleksi kompetensi dan seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, yang khusus juga langsung mengikuti seleksi tambahan, hanya berbedanya dengan yang kebutuhan umum ya. Kalau kebutuhan umum ada nilai ambang batasnya, yaitu minimal manajerial dan sosialnya di atas nilai ambang batas dan wawancaranya di atas nilai ambang batas. Kalau formasi kebutuhan khusus, walaupun nilainya tidak di atas nilai ambang batas, tapi masih bisa ikut untuk seleksi kompetensi tambahan. Demikian penjelasan tentang masalah siapa yang akan ikut seleksi tambahan ya sahabat semuanya. Nah, demikian sahabat penjelasan tentang siapa sih sebenarnya peserta yang akan ikut seleksi tambahan moderasi beragama. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya sahabat semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat silahkan share, kemudian like dan komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.